Hey guys, welcome to the screen. Yap, di video kali ini kita akan mereview X-Men 97. Memang project ini nggak canon secara langsung di MCU, tapi kalian juga cukup menarik untuk mengikuti kisah ini karena ya sekedar intermezzo dan juga memahami dunia X-Men lebih lanjut. Menurut gue sarankan kalian nonton ini gitu, karena sejauh ini udah 2 episode dirilis dan gue cukup enjoy menyaksikan episode 1 dan yang kedua, saling berkesinambungan, dan yang gue suka adalah gue lebih memahami lagi dan mengingat lagi bagaimana intrik-intrik kejadian-kejadian, termasuk juga di X-Men 97 ini kan latar ceritanya itu beberapa bulan setelah kematian dari Profesor X. Oh, ternyata ada ya cerita-cerita dari animasi yang Profesor X-nya udah meninggal, sehingga datang lagi Magneto dan juga kelompok-kelompok X-Men ini kayak kebingungan untuk memimpin, jadi kayak belum lagi menghadapi para manusia normal biasa, ditambah lagi dengan di sini krisis kepemimpinan. Jadi menarik banget untuk menyaksikan episode 1 dan juga 2. Nah, menariknya X-Men 97 ini memecahkan rekor di Rotten Tomatoes dengan skor 100%. X-Men 97 ini memecahkan rekor menjadi project dengan penilaian terbesar sejauh ini yang pernah digarap oleh Marvel Studio. Dan yap, di video kali ini kita akan menceritakan beberapa easter egg yang berhasil kita temukan, first impression, review, termasuk juga kita sedikit menjawab nantinya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh para netizen di luar sana setelah menyaksikan 2 episode X-Men 97 ini. Tentu saja adalah adegan kenapa Magneto itu kebal terhadap kekuatan dari Rhodes. Kita tahu sendiri Rhodes ini kan bisa menyerap kekuatan orang, atau orang bisa meninggal ketika dia disentuh oleh tangan polosnya itu gitu ya. Kenapa kok Magneto nggak apa-apa? Sedangkan kayak Cyclops dan juga teman-teman yang lainnya bahaya banget megang tangan si Rhodes ini. Dan juga pertanyaan selanjutnya adalah di ending episode 2 adalah tiba-tiba ada Jean Grey lain. Jadi artinya ini Jean Grey yang bersama-sama Cyclops selama ini yang udah punya anak itu siapa? Nah, kita akan jelaskan secara menyeluruh sampai video ini berakhir. Pastikan kalian simak video ini guys. Tapi memang di X-Men 97 ini fokusnya adalah beberapa tahun setelah kematian dari Profesor X. Nah, di sini Cyclops ditunjuk menjadi pemimpin dari X-Men. Di sini dia benar-benar galau. Dia merasa tidak pantas dan kaget tiba-tiba dia menjadi pemimpin dari X-Men. Sedangkan di satu sisi dia juga sudah punya keluarga bersama dengan Jean Grey yang akan melahirkan seorang anak. Nah, di sini benar-benar dia itu merasa bebannya berat banget menjadi pemimpin X-Men karena dia merasa dia tidak bisa menjadi sosok Profesor X, belum lagi berlawanan dengan manusia biasa yang menolak para mutant ini, ditambah lagi dengan ketidakrespekan para anggota dari X-Men, terutama kayak Wolverine. Wolverine kan memang di versi animasi komik juga kayak sering membecandain Cyclops kan. Nah, di sini benar-benar galau. Tibalah di suatu ketika beberapa pertarungan di episode pertama, Magneto yang dulunya adalah villain, musuh dari para X-Men, musuh dari manusia biasa yang sering membantai manusia yang mengancam mereka. Magneto ini tiba-tiba kembali dan masuk ke ruangan dari Profesor X yang sudah meninggal tersebut dan memberikan wasiat bahwa Profesor X ingin Magneto melanjutkan legacy dari Profesor X, termasuk juga dengan kebaikannya, sekolahnya. Jadi Magneto ini akhirnya mengambil kendali, dan hingga pertengahan dari episode 2 Magneto lah yang mengambil alih dari tim dari X-Men ini guys. Awalnya memang ditentang oleh Cyclops dan juga teman-temannya karena mereka merasa aneh gitu. Kenapa Magneto mengambil alih sedangkan mereka kan musuh gitu. Tapi karena mereka menghormati pesan dari Profesor X yang meskipun memang sejauh ini masih ambigu apakah itu pesan beneran atau enggak, tapi kita asumsikan bahwa pesan tersebut benar, dan Magneto di sini benar-benar menunjukkan bahwa dia tuh pengen berubah dari tadinya yang dia jahat, brutal, nggak mau dipimpin siapapun. Akhirnya dia ngelemah, membantu orang-orang. Ada orang-orang yang dari biang lala yang hampir jatuh, manusia biasa dibantu, dan itu membuat orang kaget gitu. Nah, di sepanjang episode 2 ini kita benar-benar melihat sosok Magneto yang badass parah. Inilah kita melihat sosok yang Magneto sebenarnya, rambut panjang, nggak pakai helm, dan dia bisa benar-benar mengendalikan kekuatannya dengan lebih kuat dibandingkan di versi live action kan dia lebih banyak pakai helm gitu ya. Di sini juga pakai helm tetap, tapi lebih banyak diperlihatkan pesonanya dengan rambut putihnya itu berotot. Itu gue suka banget, dan juga gue cukup suka di sini masalah yang dihadirkan dari pasangan Cyclops dan juga Jean Grey. Di sini membuat ceritanya jadi kaya guys, dengan banyaknya intrik-intrik, penyelamatan dari anggota X-Men, ada Magneto juga, belum lagi rumitnya politik antara pemerintah dan juga X-Men ini benar-benar pusing. Tapi dengan hadirnya masalah antara Cyclops dan juga Jean Grey yang pengen keluar dari tim X-Men itu membuat kita menjadi kaya, jadi mengikuti karakternya. Di sini Jean Grey akhirnya di akhir episode 2 dia tiba-tiba pengen melahirkan. Nah, di akhirnya Wolverine mengantar si Jean Grey ini pergi ke rumah sakit dan akhirnya dia melahirkan di sana. Nah,
Ngomongin anak dari Cyclops dan juga Jean Grey, pasti teman-teman bertanya, ini sosok X-Men yang mana gitu ya. Nah, sejauh ini yang kita duga bahwa ini dari namanya adalah, dia sebut, kalau nggak salah dia sebut ya, itu namanya Nathan. Nah, Nathan itu adalah, kalau nggak salah itu benar-benar di komik Nathan Summer. Nathan Summer itu adalah Cable. Cable yang kalian lihat di film Deadpool kedua. Nah, itu adalah Cable. Nah, itu adalah anak dari Jean Grey bersama Cyclops. Tapi tunggu dulu, karena memang di ending dari X-Men 97 di episode 2 itu, kayak tiba-tiba Jean Grey yang baru datang depan pintu kayak lagi kelelahan, tolong X-Men, tolong aku. Tiba-tiba Cyclops kaget dong, loh, kok Jean Grey di depan gue, di belakang gue siapa? Nah, itu yang perlu kita bahas. Kok ada 2 Jean Grey di sini? Nah, setelah kita melihat anaknya ini dinamai dengan Nathan Summers, tentu saja ini adalah Cable, jadi masuk akal bahwa Jean Grey di antara 2 ini adalah salah satunya tentu saja kloningan. Kenapa ada kloningan? Tentu saja ada campur tangan dari Mr. Sinister. Mr. Sinister kan udah kita bahas di video sebelumnya kalau dia ini adalah salah satu ilmuwan yang merangkap juga mengambil DNA para X-Men, termasuk juga mengkloning para X-Men ini untuk kebutuhan mereka. Dan makin jelas di X-Men 97 ini nantinya villain utamanya adalah si Mr. Sinister ini guys. Jadi menarik banget. Nah, sekarang mari kita kembali ke suasana kikuk di ending episode 2 di mana Cyclops dan juga teman-teman kaget kok ada Jean Grey yang ada di depan pintu mereka. Itu benar-benar mengguncang gitu. Jadi itu banyak banget diperbicarakan orang-orang yang udah nonton series ini gitu ya. Nah, sekarang mari kita jelaskan secara menyeluruh. Kalau berpedoman dengan di dalam komiknya, jelas di antara 2 orang ini ada yang menjadi kloningan, dan yang menjadi kloningannya gue yakin 100% adalah Jean Grey yang sudah bersama dengan Cyclops dari episode pertama sampai episode 2 ini, yang serumah dengan dia, yang udah hamil anaknya Cyclops gitu ya. Nah, karena ini gue lihat di beberapa cerita komik, Jean Grey 1 ini adalah kloningan yang dibuat oleh Mr. Sinister yang bernama Madelyne Pryor. Nah, Madelyne Pryor ini menyamar, bahkan dia tuh justru ada beberapa cerita itu dia nggak sadar kalau dia itu lagi menyamar menjadi Jean Grey. Karena itu adalah motif dari Mr. Sinister. Barulah setelah ini dia akhirnya tahu kan kalau dia itu adalah kloningan. Tapi memang kita penasaran karena di versi komik dan juga animasi kayaknya bakal ada beberapa perubahan yang kita belum bisa tebak gimana. Tapi gue yakin kalau mereka masih menghormati cerita dalam komiknya, tentu ini nantinya bakal ada campur tangan dari Mr. Sinister. Dan anak ini makin menjelaskan bahwa dengan disebut tadi Nathan, jelas ini adalah Nathan Summer alias Cable. Nah, Cable ini nantinya bakal punya 2 anak yang akhirnya ngasih 2 cucu ke Cyclops. Itu menarik banget ceritanya di komik gitu, dan itu rumit. Judul-judul komiknya pun gue lupa, tapi menarik banget hubungan antara kloningan dan gak kloningan. Intinya adalah bagaimana usaha dari Magneto dan juga teman-temannya nantinya bakal menghadapi Mr. Sinister setelah ditinggal oleh Profesor X. Nah, pertanyaan kedua yang paling banyak ditanyakan adalah kenapa Magneto ini biasa aja dipegang tangannya sama Roach. Kita tahu sendiri kalau Roach itu udah megang orang, kekuatan itu bisa diserapnya dan orang tersebut bisa meninggal. Tapi Magneto nggak apa-apa. Nah, di beberapa komik baru-baru ini dijelaskan bahwa setelah simpang siur ya, banyak sekali juga praduga-praduga, akhirnya sekarang jelas bahwa Magneto itu sebenarnya bisa membentuk sebuah perisai magnetik di antara tubuhnya, di seluruh tubuhnya, sehingga tidak berdampak dengan serangan ataupun kekuatan dari Rose ini guys. Jadi menarik banget gitu ya. Tapi juga ada di beberapa cerita-cerita komik, tepatnya di crossover Age of Apocalypse pada tahun 1995, sempat menyerap kekuatan dari Polaris. Nah, Polaris ini tuh anaknya Magneto yang juga punya kekuatan sama kayak Magneto. Jadi ketika si Roach punya kekuatan sama kayak Magneto, double combo dong. Jadi kayak mereka ketemu, dah sejenis nih, jadi nggak apa-apa gitu. Itu cukup masuk akal kalau memang seperti itu. Tapi kalau memang di sini si Roach-nya tidak menyerap kekuatan dari Polaris, Polaris pun belum lahir di momen ini, tentu saja si Magneto ini kunci utamanya karena dia bisa membentuk suatu perisai. Karena di dalam komiknya Magneto ini juga memiliki anak bersama dengan Rose ini guys. Tapi ngomongin soal hubungan antara Magneto dan juga Rose ini, kasihan banget dengan Gambit. Gambit di sini kan bener-bener kita idola semua orang lah ya, siapa yang nggak suka sama Gambit gitu ya. Gambit di sini waduh, patah hati banget gitu. Makanya di Twitter sempat viral dan juga trending beberapa 2 hari ini gitu, karena dia kecewa banget gitu ya. Dia kan cinta banget sama Roach, tapi akhirnya Roach-nya tiba-tiba masuk ke ruangannya si
Magneto gitu. Jadi ada cinta segitiga di sini, dan di sini nantinya tentu saja ada selisih paham antara Magneto, Gambit. Kita akan lihat gimana gitu. Tapi memang kalau dipikir-pikir lagi, salahnya si Rhodes sih, kenapa jadi cewek kok kemintilan banget, nggak mikirkan perasaan si Gambit gitu. Aduh, kok jadi ngomongin cinta segitiga gitu. Nah, tapi kita balik lagi ke series dari X-Men 97 ini. Ada beberapa easter egg yang kita temukan di sepanjang episode 1 juga 2 ini. Salah satunya kita juga sempat melihat ada logo Stark Industries serta Vista Corp. Buat teman-teman yang belum tahu, Vista Corp itu adalah perusahaan tempat Scott Lang bekerja sebelum dia transpose menjadi Ant-Man-nya di MCU. Juga menariknya di sini ada juga kanal berita dari WHIH World News di versi animasi mereka sendiri, karena sering kita lihat juga di MCU. Selanjutnya juga sempat kita lihat sekilas ada koran yang lagi selayang pandang lewat gitu ya, yaitu koran Daily Bugle. Artinya di universe ini Spider-Man dan juga X-Men itu eksis, dan penasaran banget sih apakah ke depan X-Men sama si Spider-Man ini sama-sama bersatu, karena di berita tersebut banyak orang-orang yang bertanya apakah Spider-Man sebenarnya adalah seorang mutant. Jadi menarik banget kalau memang mereka mengangkat tentang itu, meskipun ya masih dalam bentuk animasi. Gue bener-bener pengen di versi live action juga sih sebenarnya, tapi kita lihat aja nanti ke depan setelah berakhirnya series dari X-Men 97 ini guys. Satu lagi terakhir, di episode pertama kita langsung diperlihatkan karakter yang bujangan ini yang diselamatkan oleh para X-Men yang bernama Robert Da Costa. Nah, buat teman-teman yang belum tahu dengan Robert Da Costa ini tuh mutant yang nantinya akan bernama Sunspot. Dia punya kayak tenaga matahari gitu yang luar biasa. Jadi di sini, di versi ini, dia itu belum menerima kalau dia itu mutant dan masih menyembunyikan sosok mutantnya sama keluarganya dan orang-orang terdekatnya gitu ya. Nah, ke depan Sunspot ini mungkin bakal join dan itu bakal keren banget. Dan lagi-lagi sih dengan karakter yang muncul ini, gue pengen banget hadirnya mereka cepet-cepet ke live action ya. Kalau memang Robert Da Costa ini pengen dibuat origin story, film solo pun gue tetap setuju, karena Sunspot terdengar bagus sih untuk suatu film single gitu. Jadi kayak wow, jadi gue nggak sabar banget nantinya peralihan ke Mutant Saga. Sehat-sehat ya guys kan, karena masih lama banget, ini masih Multiverse Saga dan masih setengahnya gitu, masih jauh. Dan Secret Wars itu sendiri terhitung masih tahun 2027, jadi kalian sehat-sehat, doain gue juga ya sehat-sehat, semoga kita tetap bisa ngebahas dan kita tetap bisa menikmati Mutant Saga ke depan, karena senjata-senjata dari Marvel ini masih banyak banget. Selain Fantastic Four ada mutant gitu, jadi kita tunggu aja guys. Oke guys, mungkin itu saja ulasan kita, review singkat kita terkait dengan X-Men 97. Thank you teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.